Kita lanjutkan materi minggu lalu. Ini hari kita membahas konsep hubungan kewenangan pemerintah daerah. Apa kewenangan pemerintah daerah setelah otonomi daerah pada masa pemerintahan Presiden Bapak B.J. Habibie? Ya. Jadi kewenangan daerah itu diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah untuk menyelenggarakan sendiri administrasi kekeluargaannya, administrasi daerahnya. Ya, kalau dulu dalam masa Bapak Presiden Bapak Soeharto itu semuanya berpusat. Segala sesuatu pembangunan di daerah pun melalui pemerintah pusat. Jadi bisa dikatakan, ya, mohon maaf kalau salah, bisa dikatakan pemerintah daerah itu hanya sebagai simbol sistem ketatanegaraan. Nggak ada perannya yang berarti karena kewenangan mengelola anggaran itu di pemerintah pusat dan segala macam. Ya, segala macamnya, semua urusan pembangunan, perbaikan jalan, semua di pemerintah pusat, presiden. Tapi ya kita nggak bisa salahkan juga sistem yang lalu. Kita salahkan sistem Bapak Presiden Soeharto, tapi boleh tanya sama orang-orang tua kalian, pada masa Pak Soeharto harga bensin saya pernah beli itu paling tinggi 1.200 per liternya. 900 saya pernah, 450 saya pernah. Saya kelahiran 87, bukan dari tahun 80-an, tapi tahun 90-an itu terjadi. Harga dolar pada saat itu masih 3 ribuan atau 4 ribuan. Jadi ada plus, ada minusnya selama dia apa. Jangan kita hanya mencari kesalahan orang, kejelekan orang, tapi tetap apa yang dibuatnya. Ya. Semenjak turun dia naik Pak Habibie langsung melonjak harga dolar saat itu jadi sekitar 8 ribuan atau 9 ribuan. Kan? Jadi ada pergolakan waktu itu karena demo besar-besaran. Kalau sistem negara kita yang berbentuk kesatuan, terpola dan terstruktur dari tingkat utama sampai tingkat desa, itulah yang jelas. Jelasnya gimana? Ya, kalau dari segi pembangunan, saya yang pernah bilang, kalau dari segi pembangunan, ini pemerintah daerah membuat proposal, ya, proposal apa yang mau dibangun, apa rinciannya, dan apa segala macamnya, sampaikan ke Mendagri. Disetujui Mendagri, setuju Presiden, jalankan. Bikin laporan ke Menteri Keuangan untuk dicairkan dananya untuk dijalankan. Jadi tersistem dia. Tetap harus dinilai, bukan langsung disetujui. Ya. Jadi wewenang di sini adalah pemerintah daerah itu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Jadi pemerintah itu di daerah harus punya kekuatan istilahnya keberanian dirinya untuk melakukan sesuatu. Ya. Bukan hanya sekedar ikut jalur pemerintah pusat, ya. Oke, kita ikut jalur pemerintah pusat, tapi kita sebagai pengelola daerah harus punya inovasi. Karena apa? Karena daerah yang kita pimpin, yang paling paham itu ya kita, bukan presiden, bukan menteri, ya, bukan gubernur Jakarta. Bahkan gubernur Sumatera Utara aja belum tentu tahu semua kebutuhan dan apa yang harus diperbaiki di setiap daerah. Dia tetap harus bertanya kepada wali kota dan stakeholder ke bawahnya, camat, lurah, kepling,
itu harus memberikan informasi. Makanya berjenjang dia dari Kepling ke lurah, lurah ke kita dulu dari masyarakat ke Kepling, Kepling ke lurah, lurah ke camat, camat ke wali kota ke gubernur, gubernur ke Mendagri, Mendagri ke presiden, sampai dia ke pusat. Ya, makanya pemimpin itu memang harus dia amanah untuk menyampaikan apa yang memang seharusnya disampaikan. Karena kewenangan ini dalam pelaksanaan pemerintah daerah meliputi apa itu? Kewenangan membuat perda. Ya, ada perda-perda daerah untuk mengatur masyarakatnya. Kenapa diberikan kebebasan untuk membuat perda? Karena istilahnya wali kota lah yang tahu bagaimana mengatur daerahnya. Presiden bisa mengatur, bisa melalui apa? Undang-undang. Jadi diatur secara umum. Pengaturan secara khususnya balik ke daerah masing-masing. Wali kota, gubernur, bupati, semua punya kewenangan masing-masing. Sudah dibagi. Ya, jadi kalau pembagian kekuasaan ini ada 3 pernah kita jelaskan. Saya lupa di mata kuliah ini apa mata kuliah sebelumnya pemerintahan negara, itu dengan konsep desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, ini sudah kita jelaskan di apa. Apa itu desentralisasi? Dipahami bahwa dimensi pokok dari asas tersebut adalah penyerahan wewenang, pembagian kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur negara kesatuan. Jadi kalau dalam desentralisasi jelas sudah dibagi wilayahnya, bagi tugasnya, bagi kerjaannya. Ya, jadi nggak ada yang dalam satu kerjaan itu dikerjakan 2 lembaga. Ya, nggak mungkin dalam satu kerjaan misalnya memperbaiki taman dikerjakan oleh tim dari wali kota, tim dari gubernur, itu nggak mungkin. Karena kalau wali kota menjalankan pekerjaan memperbaiki itu berarti sudah dapat instruksi dari gubernur. Dengan memberikan instruksi dengan gubernur memberikan instruksi ini berarti gubernur tidak lagi mengerjakan tugas ini, sudah diserahkan kepada wali kotanya. Ya. Kalau dekonsentrasi merupakan pelimpahan kekuasaan, pelimpahan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintahan yang lebih mudah. Jadi kalau dekonsentrasi ini lebih kepada administrasinya, pelimpahan kekuasaan dari segi administrasinya. Ya, mana yang harusnya dikerjakan pemerintah pusat dibagi ke provinsi ke kota-kota. Ya, harus jelas pembagiannya memang berdasarkan wilayah kerjanya. Ya. Apa pula itu tugas pembantuan? Dipahami sebagai menyelenggarakan kepentingan dari pusat atau daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Apa itu contohnya? Misalnya wali kota melaksanakan suatu proyek, ya, proyek mandat, ya, mandat entah dari dana, entah dari ide, entah dari apalah, pokoknya mandat. Di sini pemerintah pusat, presiden misalnya memberikan bantuan tenaga, dana, segala macam yang memang sifatnya untuk melancarkan program tersebut. Ya, kalau dalam hukum administrasi negara, daerah otonom atau pemerintah daerah dapat diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama secara atribusi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
Jadi kalau yang pertama secara atribusi itu udah jelas, penyerahan kekuasaan kewenangannya jelas diatur oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Yang kedua secara delegasi, yaitu pelimpahan wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lainnya. Ya, kalau di sini dia pelimpahan kekuasaannya itu dari organ pemerintahan, ya, bukan dari pemerintahannya, bukan dari misalnya gubernurnya, tapi dari misalnya dinas kesehatannya, di bawah dinas kesehatan provinsi kepada dinas kesehatan kabupaten kota. Ini dia kalau yang kedua. Kalau yang ketiga, wewenang yang muncul dari prakarsa dan inisiatif sendiri masing-masing daerah. Ya, jadi masing-masing daerah harus memiliki inisiatif atau ide-ide sendiri untuk membangun daerahnya. Ya, makanya harusnya orang-orang yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu mereka sudah tahu apa yang mau mereka kerjakan jika mereka duduk. Bukan hanya membantu partai untuk naikkan pamor. Ya. Karena dia aktif di media sosial, ditawari partai, dia mau. Ya, subscribernya banyak, followernya banyak, dia mau. Terakhir setelah duduk nggak tahu apa-apa, nggak bisa kerja apa-apa, nggak ngerti. Ya, jadinya kan sia-sia. Makanya kalau pastikan kalau memang mau duduk itu memang betul-betul siap untuk bekerja. Ya, kalau menurut Pak Mahfud MD, persoalan mendasar yang timbul dalam penerapan undang-undang pemerintahan daerah menjadi sangat kuat. Ya, bagaimana pemerintahan daerah itu lebih kuat dalam hal pembagian kekuasaan diatur oleh peraturan perundang-undangan, bukan hanya sebatas surat tugas. Ya, memang ada surat tugasnya, ada. Ya, misalnya gubernur menyerahkan tugas kepada wali kota, ada surat tugasnya. Tapi bukan hanya sekedar itu, tapi sudah ada tata urutannya dalam perundang-undangan yang memang benar melaksanakan hal-hal seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat ada 3 poin yang dijadikan benang merah dalam problematika implementasi otonomi daerah dalam undang-undang pemerintahan daerah. Yang pertama, relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia mengalami kecenderungan kembali ke kutub sentralisasi. Ya, apa ini maksudnya? Maksudnya jika misalnya, ya, pemerintah provinsi tidak satu partai atau tidak satu kelompok koalisi dengan pemerintah kota, pasti banyak program-programnya nggak jalan, ya kan? Nggak satu koalisi dipandang dari koalisi yang tercipta di pusat, bukan di daerah. Ya, kalau di daerah mengalami perbedaan, kita kembali ke pusat. Ya, kalau dasar hukum dalam implementasi dalam pemberian kewenangan ini, itu kita lihat di undang-undang pemerintahan daerah memang belum terlalu kuat, makanya rentan terjadinya korupsi di tingkat gubernur maupun bupati. Ya, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ya.
Undang-undang pemerintahan daerah sekarang udah baru. Kenapa? Ya, karena biasanya jika sudah diberikan satu kerjaan, pengawasannya kurang. Bukan karena seharusnya jika sudah memberikan satu pekerjaan, ada satu dana yang diberikan, maka harus diawasi dalam hal penggunaan dananya. Ya. Jika tidak, pasti orang akan tergiur. Bayangkan, ya, jika pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat uang APBD dari pemerintah pusat 20 miliar. Kalau nggak ada pengawasan, maka potong dulu, sunat dulu. Ya 20% nggak masalah lah, 4 miliar misalnya. Ya kan? Lumayan. 4 miliar kalau kerja apa yang bisa cepat dapat 4 miliar? Mana ada? Ya kan? Makanya kalau kurangnya pengawasan terjadilah seperti itu. Tapi sekarang kan memang udah cukup canggih, walaupun masih bisa di toko-tokohi sistem di Indonesia, tapi udah cukup canggih saya bilang. Ada BPK, ada KPK, ya. Jadi setiap bulan, 3 bulan, triwulan, semester, sampai tahunan itu laporan keuangan harus masuk ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Dana yang keluar sama hasilnya harus wajar. Jadi nanti BPK ini misalnya dikasih laporan pembangunan wilayah A sekian M, membangun jalan dan selokan misalnya. Dia ngeliat dulu dari internet ada nggak pengerjaan. Kalau ternyata tidak ada, maka dia turun, disuruhnya tim yang untuk turun untuk mengecek kebenaran laporannya. Ya, kalau ternyata memang tidak ada, maka akan disidak oleh BPK dan KPK untuk ke jalur korupsi. Ya, makanya pada masa lalu di tahun-tahun kebelakang banyak kepala daerah yang tertangkap tangan. Ya, bahkan yang baru-baru ini ada menteri ketangkap tangan. Ya. Makanya kalau saya bilang, kalau orang yang mau jadi wakil rakyat, orang yang mau jadi menteri, jadi presiden, bukan lagi orang-orang yang mencari duit atau mencari kerjaan, ya, tapi orang-orang yang tulus ikhlas bekerja untuk rakyat. Kenapa saya bilang gitu? Kalau orang yang masih mikiri cari duit, selama dia duduk di kekuasaannya, dia akan berusaha mencari di mana saya bisa mendapat uang, di mana saya bisa mendapat keuntungan untuk saya, untuk tim saya, untuk keluarga saya. Ya. Biasanya seperti itu. Lihat berapa pejabat masa pemerintahan SBY, berapa pejabat yang ketangkap tangan, pejabat aktif. Yang masa pemerintahan Bapak Jokowi ini menteri aktif semalam yang ketangkap, Johnny G. Plate. Ya, Bapak Johnny G. Plate ketangkap sama adiknya, korupsi dana pembangunan tower 5G ya, lupa saya apa pastinya, pokoknya tower komunikasi seperti itulah. Ya, jadi itulah kalau yang saya bilang di sini, intinya itu adalah tanggung jawab. Ya, bagaimana orang-orang yang duduk yang menjalani program-program dari pemerintah harus benar-benar bertanggung jawab, dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya.
ya, dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya hanya untuk rakyat, bukan untuk laporan kerja. Bedakan ya. Kita kerja sebagai wakil rakyat, berarti tanggung jawab kita sama rakyat, bukan sama presiden, gubernur, atau wali kota. Apa misalnya memperbaiki jalan, maka tanggung jawab kita kepada rakyat. Gimana rakyat tidak kecewa dengan hasil kerja kita? Kalau kalian kerja asal-asalan misalnya, baru di aspal, ya, selang 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan udah meletes lagi, udah bolong lagi, ya. Masyarakat sekarang pintar, foto upload media sosial sampai ke pemerintah, Jokowi langsung turun. Ya. Bapak Jokowi pun bukan lagi langsung marah-marah, enggak. Ya, yang terakhir Bapak Jokowi ke Lampung ya, Lampung apa Bengkulu saya lupa. Yang terakhir itu kan Lampung, Bengkulu. Nah, Bengkulu yang udah disiapkan sama gubernurnya jalan ibu kota Bengkulu untuk jalur presiden sampai ke pertemuan. Tapi Pak Jokowi mungkin lebih pintar kalau saya bilang. Jangan lewat sini, belokkan. Itu yang viral. Mobilnya macam naik enjot-enjotan. Ya. Dia cuma bilang sama pengawalnya, pas pampresnya, kenapa bisa begini? Coba tanya, sampaikan sama Bapak Gubernur. Makanya itulah yang heboh. Pas pampres yang ngubungi, Pak, Bapak Jokowi lewat jalan sini. Ya, kok lewat jalan situ? Kita sediakan jalan sini. Nggak tahu Bapak yang minta jalan sini. Kata Bapak Jokowi, kenapa jalannya seperti ini? Langsung diperbaiki. Makanya pejabat kita memang, ya mohon maaf sebelumnya, harus kena shock terapi dulu. Ya, makanya saya harap ini Presiden Jokowi beberapa bulan lagi masih aktif, ya, atau nanti yang naik entah siapa presiden berikutnya, rajin aja jalan-jalan ke seluruh pelosok negeri. 5 tahun cukupnya itu, ya, bukan hanya jalan-jalan aja, ada kerjaan lain tetap apa, tapi seringin jalan-jalan. Jangan jalan ibu kota, ya, betul kayak Pak Jokowi, jangan jalan ibu kota. Kalau jalan ibu kota pasti mulus, karena di situ tamu negara, tamu dari ibu kota datang. Ambil jalan-jalan yang nggak mungkin kepikiran gubernur bahwa Bapak Presiden bakalan lewat sini. Itu pintarnya Pak Jokowi kalau saya bilang. Ya, nggak akan mungkin nih. Itulah materi kita hari ini, karena pun nggak ada yang masuk katanya. Ya, kita lanjut lagi di minggu depan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.